Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 ya. Kita sudah mulai masuk ke bab 2. Ya, bab 2 ini kita akan membahas media iklan atau teks iklan. Ada berbagai macam media promosi yang sering kita lihat dan kita jumpai. Ya, salah satunya adalah iklan. Biasanya iklan dipasang di berbagai media agar terlihat oleh banyak orang, baik itu media offline maupun media online. Selain itu, juga terdapat beragam slogan dan poster di sekitar kita. Slogan dan poster merupakan dua hal yang berbeda, namun mereka mempunyai tujuan yang hampir sama. Apakah teks iklan, slogan, dan poster itu? Bagaimana cara membuat teks iklan, slogan, dan poster? Untuk lebih memahami hal tersebut, mari kita pelajari materi berikut. Yang pertama, kita akan mempelajari unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Nah, kita bahas satu persatu ya. Teks iklan dulu. Teks iklan. Pengertian dari iklan. Iklan adalah sebuah ajakan atau bujukan yang ditujukan kepada pembaca, pendengar, maupun penonton yang menerima informasi tersebut untuk memakai atau menggunakan segala macam hal yang ditawarkan dari pembuat tawaran atau si pengiklan. Jadi intinya iklan itu menawarkan sesuatu, baik itu barang maupun jasa. Jadi yang diinginkan oleh si pembuat iklan adalah orang yang melihat atau mendengar iklannya akan menggunakan produk yang diiklankan. Nah, tujuannya apa? Iklan dibuat dengan tujuan untuk mempengaruhi halayak atau masyarakat luas. Mempengaruhi apa? Ya tadi, supaya mau menggunakan, mau memakai, mau membeli produk yang mereka iklankan. Di sini ada jenis-jenis iklan. Nah, beberapa jenis iklan ini di sini Ibu akan menjelaskan 5 jenis saja. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, tapi kita cukup ketahui 5 saja dulu ya. Yang pertama adalah iklan niaga, iklan baris, iklan pengumuman atau pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan lowongan kerja. Nah, iklan niaga itu yang seperti apa? Nah, ini contoh iklan niaga. Pokoknya segala iklan yang di dalamnya adalah menawarkan suatu barang atau jasa untuk kepentingan komersial atau kepentingan dagang, itu disebut iklan niaga. Niaga itu sama dengan perdagangan. Jadi yang di dalamnya mengandung unsur perdagangan itu termasuk iklan niaga. Di sini Ibu berikan contoh balsemlang ya. Mereka menginginkan supaya orang-orang jangan sedikit-sedikit minum obat, tapi bisa mencoba dengan balsemlang yang mereka buat. Itu contoh iklan niaga. Kemudian ada iklan baris. Iklan baris itu bukan iklannya berbaris-baris antri gitu, bukan ya. Tetapi iklan baris, kenapa dinamakan iklan baris? Karena iklannya hanya beberapa baris saja. Nah, di sini ada 3 baris saja. Di sini juga 3 baris. Nah, kata-katanya pun disingkat-singkat. Biasanya kalau di dalam surat kabar itu ada satu kolom khusus untuk adanya iklan baris ini dalam surat kabar. Nih, di sini misalnya ada iklan tanah dijual di Bandung tempatnya. Kata-katanya JL Buah Batu, ini maksudnya alamatnya ada di Jalan Buah Batu. Luasnya, ini L adalah luas.
luasnya 370 meter. BGS itu bagus, hadap timur, menghadap ke timur tanahnya. Kemudian ini luasnya 184 meter persegi dan 180 meter persegi. Jalannya lebar, akses tol dekat. Jadi dekat dengan tol. CP itu apa? Kontak person. Kontak personnya ada. Kemudian yang satu lagi, motor dijual. Mereka menjual motor. Motornya apa? Menjual motor Honda Beat ESP hitam tahun 2016. Mulus. Jadi keadaannya masih mulus seperti motor baru. Kilometernya baru 75. Kemudian platnya D, harganya 9 juta, masih bisa dinego. Kontak person atau HP sudah tertera. Jadi harus ada benda yang dijual, kemudian keterangan dari bendanya, kemudian kontak personnya. Kalau tanah, ada tanah atau rumah, ada alamatnya, luasnya, kontak person. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan rumah atau tanah tersebut juga dijelaskan dengan kata-kata yang disingkat tentunya. Kita lanjutkan. Iklan selanjutnya yaitu iklan pengumuman atau pemberitahuan. Di sini contoh iklan pengumuman atau pemberitahuan. Pindah. Dibutuhkan segera. Oh, ini bukan. Yang ini ya pemberitahuan. Ini bukan. Yang ini contoh iklan lowongan kerja. Salah ya, maaf. Yang ini iklan lowongan kerja. Ini pemberitahuan. Dalam pengumuman atau pemberitahuan, iklan hanya memberitahukan saja. Jadi perusahaan ini turut berduka cita atas meninggalnya bapak tersebut. Nah, itu hanya memberitahukan saja, atau memberitahukan hasil rapat suatu perusahaan supaya yang tidak hadir bisa melihat. Jadi dibuatlah pengumuman hasil rapat misalnya. Yang ini salah ya, bukan. Yang ini bukan iklan pengumuman. Sekali lagi, ini bukan iklan pengumuman, salah tempat. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini tempatnya. Ada di sini. Contoh iklan lowongan kerja. Iklan lowongan kerja. Oke. Yang tadi itu tempatnya harusnya di sini. Di iklan lowongan kerja. Jadi lowongan kerja memberitahukan bahwa di suatu tempat atau di suatu perusahaan sedang membutuhkan pekerja. Nah, di sini contohnya nih. Hai millennial people. Atau yang tadi contohnya, contoh yang lain tadi ada yang ini. Nih. Dibutuhkan segera, juga lowongan pekerjaan. Kalau yang ini namanya contoh iklan layanan masyarakat. Nah, kalau iklan layanan masyarakat itu lebih hanya mengajak saja, menghimbau kepada masyarakat luas, menghimbau, mengajak. Biasanya mengajak dalam hal kebaikan. Ya, di sini ada iklan menggosok gigi. Nah, tujuannya dari iklan ini adalah mengajak masyarakat untuk selalu menggosok gigi. Nah, kalau ditanya produknya apa? Produknya apa yang ditawarkan dalam ini? Yaitu ajakan untuk menggosok gigi. Kalau yang ini, produknya apa yang ditawarkan dalam iklan ini? Produknya adalah ajakan atau himbauan pentingnya sekolah. Nah, produknya yang ditawarkan adalah pentingnya sekolah. Itu iklan layanan masyarakat. Pokoknya tidak ada berbau uang sama sekali dalam iklan layanan
masyarakat, hanya mengajak, menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti saran yang ada di dalam iklan tersebut. Nah, itu tadi jenis-jenis iklan dan contohnya. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu slogan. Pengertian slogan. Slogan merupakan perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat dalam menyampaikan sesuatu. Slogan bisa berupa moto atau semboyan individu maupun organisasi. Saat ini penggunaan slogan sudah meluas kepada hal-hal lain seperti kampanye anti korupsi, kampanye anti narkoba, dan lain-lain. Tujuan slogan dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan suatu informasi kepada halayak ramai dan mengimbau atau memengaruhi orang lain agar mau melakukan suatu hal. Ya, jadi hampir sama dengan iklan tadi, karena iklan di dalamnya ada kalimat slogan. Nah, di sini ada macam-macam slogan, slogan lingkungan, slogan pendidikan, slogan kesehatan, dan lain-lain. Mari kita lihat bagaimana contoh slogan itu. Nah, di sini ada contoh slogan. Yang merah ini adalah contoh slogan pendidikan. Sukseskan wajib belajar 12 tahun. Orang berilmu tak nyaring bunyinya. Kemudian yang biru ini contoh slogan motivasi. Ya, jadikan kegagalan sebagai bahan percobaan. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Kemudian yang hijau adalah slogan kesehatan. Contohnya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tak ada yang lebih mahal dari kesehatan. Nah, yang hitam ini slogan lingkungan. Slogan lingkungan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Menjaga kebersihan sama dengan menjaga kesehatan. Itu contoh-contoh slogan. Jadi slogan itu tadi kalimatnya pendek dan mencolok, mudah diingat oleh orang yang membacanya. Itu slogan. Nah, kita lanjutkan yang ketiga, yaitu poster. Pengertian poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi kedua-duanya. Ya, jadi bisa saja tulisan, bisa saja gambar, bisa kedua-duanya, ada tulisan, ada gambarnya. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Tujuan poster adalah untuk mengajak, membujuk, atau menghimbau masyarakat untuk melakukan sesuatu seperti yang telah dituliskan dan digambarkan di dalam poster tersebut. Dan jenis-jenis poster juga tidak jauh dari tadi slogan ya, slogan ataupun iklan. Di sini ada antara lain poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, dan poster layanan masyarakat. Sebenarnya masih ada banyak lagi ya poster, sama seperti iklan. Kalau iklan itu bisa berupa poster ataupun iklan bergerak yang ada di televisi atau di media online. Nah, sedangkan poster itu hanya berupa gambar yang bisa ditempel di tempat umum. Itu poster. Kalau iklan bisa saja gambar bergerak, kalau poster gambarnya diam. Bedanya itu aja. Kemudian di sini ada contoh poster. Contoh poster. Ini ya, ini gambar sekolahan. Yang pertama, ayo gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, ada tulisannya. Tulisan di dalam poster ini disebut slogan dan ada gambarnya. Gambarnya dibuat semenarik mungkin dan dibuat dengan warna-warni supaya orang mau melihatnya, tertarik melihatnya. Kemudian di sini ada gambar sekolah dan anak-anak. Ada tulisannya. Nah, tulisan ini disebut apa? Slogan. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Itu kalimat
slogan. Slogan pendidikan, yang ini slogan kesehatan. Itu contoh poster. Nah, sekarang kita sampai ke tugas mandiri. Naik lagi. Tugas mandiri, perhatikan beberapa teks iklan berikut ya. Ada ini teks 1, teks 2, dan teks 3. Anggap saja A, B, dan C ya. Perhatikan, yang ini gambar apa, tulisannya apa, dan ini gambar apa, tulisannya apa. Lalu tugasnya apa, Bu? Nah, tugasnya ada di sini. Tugasnya, yang pertama kalian tentukan jenis masing-masing iklan tersebut. Yang teks A termasuk jenis iklan apa? Yang B jenis apa? Yang C jenisnya apa? Jenis iklan apa? Kemudian yang kedua, jelaskan isi masing-masing iklan tersebut. Isinya apa? Nah, isi itu tujuannya ya. Isinya apa? Menawarkan apa atau memberitahukan apa? Tergantung dengan jenis iklannya. Jadi misalnya isinya menawarkan produk apa misalnya, itu isinya. Kemudian yang ketiga, tentukan jenis produk. Tadi sudah dijelaskan ya. Produk itu ya disesuaikan dengan isinya. Disesuaikan dengan isinya. Jenis produk yang ditawarkan itu apa? Nah, yang keempat adalah apakah menurutmu iklan tersebut sudah terlihat menarik? Yaitu terserah kalian dalam menilai iklan yang ada tadi. Ya, cukup itu saja. Kerjakan di buku tugasmu, kemudian nanti dikumpulkan di sekolah. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.